Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Sebelum kita masuk dalam pujian, dalam ibadah, kita akan tundukkan kepala sebentar untuk kita masuk dalam ibadah kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur, berterima kasih Tuhan pada sore malam hari ini, hingga kami boleh mendapatkan kemurahan-Mu untuk kami bisa beribadah dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Dan itu sebabnya sebelum kami memulaikan ibadah ini, kembali kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong, memimpin, memberikan bimbingan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh di saat ibadah ini, kami boleh fokus hanya kepada Engkau. Dan puji-pujian yang sebentar kami naikkan untuk kemuliaan-Mu, biar Tuhan yang mengurapi, sekaligus mengurapi kami sekalian dalam urapan Roh Kudus-Mu. Namun demikian kami menyadari Tuhan, di saat kami melaksanakan ibadah semacam ini, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga coba mengganggu, merintangi ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh pelayan-pelayan yang terkait dalam ibadah ini. Biar Engkau menolong, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, supaya apa yang kami persembahkan, apa yang kami lakukan, berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut puji-pujian, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian kita dalam buku NR, saudaraku, nomor 130. Nomor 130, seperti rusa merindukan air. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus
Allahku, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Puji Tuhan, biarlah kerinduan kita nyatakan kepada Tuhan seperti rusa yang selalu merindukan air. Itulah kehidupan kita, ya, untuk supaya sungguh-sungguh apa yang kita rindukan itu ya dikabulkan oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dalam ibadah doa ini. Kita mohon bimbingan Tuhan, biar kiranya bimbingan Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kita, untuk supaya kita semakin hari semakin diarahkan oleh Tuhan. NR 118, bimbinglah daku ya Tuhan. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, akarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah daku ya Yesus, bimbinglah daku ya Yesus. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, akarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku,
di sisiku. Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Kita bersama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini merupakan doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Sebab kami menyadari tanpa Engkau ada dalam kami, tanpa Engkau membimbing kami, tanpa Engkau menopang kami, sungguh Tuhan, kami tidak berdaya dan kami pasti jatuh. Dan itu sebabnya lewat ibadah doa ini kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan bimbingan-Mu, membutuhkan Engkau ada dalam kehidupan kami, untuk supaya kehidupan kami mampu untuk menjalani hidup ini, khususnya dalam menghadapi situasi pandemi sekarang ini Tuhan, dan hal-hal yang lain yang juga membuat kami gelisah dan takut. Itu sebabnya Tuhan, tolong Engkau berkemurahan kepada kami, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan sungguh-sungguh akan menyejukkan, menyegarkan kami, menguatkan kami, untuk kami mampu menghadapi segala perkara. Itu sebabnya ya Tuhan, Engkau membuka hati yang seluas-luasnya, untuk supaya hati kami boleh menampung firman-Mu. Urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan pun juga memberkati hamba-hamba Tuhan, para gembala semua, dan membimbing, memimpin sidang jemaat-Mu. Berikan firman-Mu pengurapan yang sama seperti Engkau sudah menolong dalam pengurapan yang sama itu kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman Allah ini merupakan jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dudukkan kami semua dengan baik dimanapun saat ini berada, untuk kami belajar Tuhan, berbahagia membaca firman, berbahagia untuk bisa mendengar firman Allah, sampai bahagia pula di saat nanti kami harus melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Begitu Tuhan itu sangat memberikan satu perhatian kepada kita, dan pujian yang terakhir ini merupakan doa permohonan kita untuk supaya kehidupan kita ini selalu dalam bimbingan Tuhan, selalu dalam penggembalaan Tuhan. Dan Tuhan sungguh dalam kandang penggembalaan ini, Tuhan sedang mengarahkan kita untuk kita masuk dalam penggembalaan yang besar. Ya, penggembalaan yang besar dengan satu gembala, itulah Kristus sendiri, untuk membawa kita kepada air kehidupan, air yang tenang. Di sana kita akan berbahagia bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudaraku, di hari-hari ini kita sedang belajar tentang firman Tuhan, ya, tentang bagaimana, ya, tentang dasar dan bangunan ini. Tuhan sudah memberkati kita, ya, memberkati kita selama ini, dan kita akan sungguh-sungguh di hari-hari ini, saudaraku, untuk supaya kita
Ya, di mana di saat Tuhan itu dia menempatkan dirinya sebagai dasar yang utama, biar sekarang kita yang membangun di atasnya ini kita memperhatikan, memperhatikan entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, ini yang sudah kita periksa, yang kedua dengan perak, dengan batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kenapa? Sebab ia akan nampak. Ya, akan nampak dengan api. Kalau dia nampak dengan api, kita langsung bisa menangkap. Kalau saja kita membangun di atasnya dengan kayu, rumput kering dan jerami, pasti tidak akan berbekas, dan itu sebabnya masih ada kesempatan buat kita. Maka kayu, rumput dan jerami itu harus menjadi kehidupan yang semacam itu harus diubah oleh Tuhan, ya. Yang ayat mengatakan yang tadinya tidak ada pengharapan apa kalau kayu itu, rumput kering itu, jerami diperhadapkan dengan api. Tidak ada sesuatu yang diharapkan, tidak ada pengharapan, yang dapat binasa, dapat layu, tidak tersimpan di surga. Maka proses yang Tuhan tunjukkan, yaitu proses dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus, melalui proses baptisan air. Kita sudah mendengarkan firman Allah yang lalu kemarin ini, untuk kita dijadikan hidup yang penuh pengharapan, tidak dapat binasa, tidak dapat layu, dan kita tersimpan di surga. Ini kehidupan yang sesungguhnya. Ini pengharapan kita. Lalu bagian yang selanjutnya, maka di sana ada emas, perak, batu permata. Ini juga menunjuk kehidupan. Kehidupan ini, adalah kehidupan yang sudah berproses. Ya, berproses bagaimana emas dan perak itu kalau dia kena nyala api, dibakar dengan api, api bagi emas dan perak itu bukan untuk menghancurkan, tapi justru api itu, api penyucian itu, api ujian itu, justru untuk memurnikan emas dan perak itu sendiri, sekalian, untuk memurnikan emas dan perak, khususnya kepada emas kemarin, penderitaan yang Tuhan izinkan, yang harus kita hadapi dan kita alami ini, kita bisa terima dengan rasa syukur, dengan bergembira dan bersuka cita, maka akan menghasilkan minimal 4 perkara yang saya sudah sebutkan kepada kita. Ini mengulangi sedikit, hasil dari proses pembakaran itu, pemurnian itu, iman yang murni seperti emas yang dimurnikan dengan api itu, Tadi saya mengatakan bahwa api bagi emas ini tidak untuk menghancurkan, tapi justru akan semakin dibakar itu, emas itu akan menunjukkan keasliannya, kemurniannya. Hasilnya adalah untuk membawa kehidupan kita lebih tekun lagi. Tekun, sempurna, bahkan tidak kekurangan suatu apa. Jadi membawa kepada ketekunan. Jangan kita salah paham ketika kita dibakar. Melalui proses pembakaran itu, seringkali kita salah paham dengan Tuhan. Kenapa Tuhan kok jadinya aku seperti ini mengikut Engkau, dan ini semua kok semuanya jadi begini? Ya, kalau kita tidak mengerti, maka kita pasti akan salah paham dengan Tuhan. Ya, berproses itu. Tapi proses itu justru sesungguhnya, Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga mulai itu, justru akan membawa kepada kita kepada satu ketekunan, tekun untuk kita mengabdi, tekun untuk kita beribadah, dan untuk kita melayani Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, yang sedang kita alami, tetapi kita dibawa untuk lebih mengutamakan Tuhan itu lebih daripada yang lain. Ini hasil yang pertama.
Hasil yang kedua, kalau kita Tuhan izinkan, kita diperhadapkan dengan suatu proses, saudaraku. Ya, tapi proses ini proses yang baik, saudaraku. Ya, proses umpamanya kita oleh karena kita melakukan firman Allah, oleh karena kita melakukan kebenaran, saudaraku. Dan kita harus menderita, saudaraku. Ya, kita harus sengsara oleh karena kebenaran itu, saudaraku. Maka justru firman Allah mengatakan itu adalah kasih karunia pada Allah. Dan ayat selanjutnya, untuk itulah kamu dipanggil seperti Kristus pun telah mati ya untuk kamu, dan itu sebabnya kita diajak, dibawa oleh Tuhan untuk kita mengikuti jejaknya. Jadi penderitaan, sengsara, penyucian, pembakaran itu lalu kita terima oleh karena kita melakukan firman Tuhan, saudaraku, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bukan kecelakaan, bukan sesuatu yang celaka buat kita. Lalu kita bisa terima itu kasih karunia Allah. Atau itu adalah kepercayaan. Itu sebabnya ayat mengatakan kamu ya dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi kamu dipanggil juga untuk menderita bagi Dia, untuk Dia. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29 disebutkan di sana. Kita dipanggil, kita sadari. Dan itu sebabnya tadi dikatakan untuk itulah kamu dipanggil. Jadi kita menyadari. Ini yang kedua, hasil yang kedua. Dan hasil yang ketiga, satu, justru kalau kita diizinkan, sedang dimurnikan itu, satu. Api pencobaan, api ujian itu bagi kita, bagi daging kita ini, tujuannya juga yang ketiga ini untuk supaya kita berhenti berbuat dosa ya, berhenti untuk kita berbuat dosa. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita bisa menggunakan waktu yang masih ada, yang sudah sangat singkat ini. Jadi penderitaan ini akan membawa kita untuk kita bisa berhenti berbuat dosa, menyadari, mengingat bahwa harinya itu sudah semakin hari semakin dekat akan kedatangan Tuhan, untuk supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Ini sahabat. Jadi kesempatan untuk kita berhenti berbuat dosa dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak hawa nafsu daging manusia kita ini. Ini yang Tuhan tunjukkan. Hasil yang ketiga, 1 Petrus pasal yang pertama, pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita bisa baca, kemarin sudah baca. Dan yang keempat ini, ya nanti bagi siapa yang mendapatkan penemuan-penemuan lagi, silahkan. Ini saya hanya bisa sampai yang keempat ini, suatu hasil yang keempat ini justru untuk membawa kehidupan kita. Kita lebih berserah sepenuh, mempercayakan diri, percaya sampai kita mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Kita menggantungkan hidup sepenuh kepada Tuhan, tidak kepada apapun juga yang di dunia ini, baik kekuatan, kemampuan, harta benda, apapun, saudaraku. Kita diajar untuk kita berserah kepada Tuhan. Ini yang keempat, saudaraku. Dan itu sebabnya biarlah kehidupan kita betul-betul ya, ketika kita harus membangun di atas dasar yang benar ini, maka sungguh-sungguh dengan bangunan yang betul-betul kehidupan itu, dari bangunan ini kehidupan itu, saudaraku. Kehidupan yang betul-betul digambarkan seperti emas yang tulen, emas yang murni, atau iman yang teruji itu. Ya, iman yang teruji itu sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudaraku, di sana di samping juga ada, atau sebaiknya dibaca untuk kita memulai 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan ke-13. Ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, ya, emas, perak, perak, batu permata, ya, kayu,
rumput kering atau jerami, Ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. terus. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya, Sebab ia akan nampak dengan api, dan Terus. bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. puji Tuhan. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, saku, yaitu perak. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, sekarang perak. Perak ini, saku, secara umum mempunyai pengertian, saku. Ya, perak itu adalah ketebusan dari anak Allah. Bicara tentang ketebusan dari anak Allah, saku. Jadi ini penting. Nanti saya akan menunjukkan. Tetapi perak ini juga, ini sesungguhnya adalah Tuhan punya. Ayat mengatakan emas dan perak itu Tuhan punya. Dalam Keluaran pasal 25 jelas disebutkan bahwa benda logam yaitu emas, perak, dan tembaga ini adalah salah satu perabot yang dibutuhkan untuk membangun tabernakel, tempat kudusnya Tuhan. Dalam Keluaran pasal 25 ini benda logam, emas, perak, dan tembaga. Ya, emas untuk perkakas yang dari emas, perak ya untuk perkakas untuk perak, dan tembaga juga untuk perkakas yang dari tembaga. Tetapi kita lihat, seperti halnya saya menjelaskan tentang emas yang dipersiapkan untuk pembangunan bait suci ini ternyata juga digunakan salah. Digunakan salah sehingga dia emas yang hasil dari rampasan dari bangsa Mesir ini, saudaraku. Ketika Musa naik di atas gunung, saudaraku, dan dia tidak kembali-kembali, maka orang Israel ini memaksakan Harun untuk membuat Allah buatan, saudaraku. Maka Harun ini membuatkan lembu emas itu dari emas hasil rampasan waktu bangsa Israel itu di Mesir. Ini sudah disalahgunakan ini, saudara. Dan mengakibatkan Tuhan sangat marah saat itu. Dalam Keluaran pasal 32 membuat Tuhan sangat marah dan banyak orang mati karena itu, saudara. Ya, tetapi juga sama. Perak ini pun juga digunakan dengan salah. Coba ini dibaca lebih dulu sebelum saya lanjut dalam penjelasan ini, saudaraku. Mazmur 115, kitab Mazmur 115, saudaraku. Ya, seperti halnya emas juga disalahgunakan. Ya, bukan untuk pembangunan tabernakel, saudaraku, tapi justru untuk penyembahan berhala. Mazmur 115, saudaraku. Ayat yang keempat mulai. Ya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Kita lihat. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Buatan tangan manusia. Buatan tangan manusia. Jadi perak dan emas ini, saudaraku, ya, ini dibuat berhala. Dibuat patung berhala, buat tanganan manusia. Seperti halnya apa? Seperti halnya Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya, ya, sampai berapa itu kemarin itu? Ya, begitu tinggi, saudaraku. Ya, begitu tinggi sekalian. Ya. Dan itu sebabnya di sini sebutkan berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, terus Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. ya, berhalanya seperti lembu emas, dia punya mulut. Tapi lembu emas ini tidak bisa berkata-kata. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Terus Mempunyai mata, Ya. tetapi tidak dapat melihat. punya mata tapi tidak bisa melihat. Terus Mempunyai telinga, Ya. tetapi tidak dapat mendengar. teruskan. Mempunyai hidung, Ya. tetapi tidak dapat mencium. Ya, Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. ya. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Terus Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. ya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, Terus dan semua orang yang percaya kepadanya. ini bukan main. Perak, emas, perak pun juga digunakan salah.
ya dibuat berhala-berhala. Ya, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Jadi kalau itu berhala, itu jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Ada wujudnya, disebutkan ada mulutnya, ya, ada mata, ada telinga dan seterusnya. Tapi semua itu tidak bisa. Ya, beda dengan Allah kita yang hidup. Allah Israel yang hidup itu. Coba ayat yang ke-10. Ayat 9. Hai Israel, Ya. percayalah kepada Tuhan. Terus Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. dan seterusnya. Tapi Tuhan menunjukkan kepada Israel, mengingatkan kepada Israel, hei Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan menunjukkan Allah yang hidup, Allah yang mana? Allah yang pernah membawa bangsa Israel itu keluar dari jajahan Mesir selama 430 tahun. Nyata, saudaraku. Nyata Allah itu. Dia pelindung, dia pembimbing, ya, dia pembela, dan seterusnya. Dia berkata-kata, telinganya mendengar, matanya melihat, saudaraku. Ini Allah Israel juga Allah kita. Di dalam Yesus Kristus juga semacam itu. Dan itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, hei Israel, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Israel juga percaya dengan berhala-berhala ini yang punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata. Juga kita kadang kita ini tidak menyadari juga seperti itu. Ya, seperti itu. Kita percaya sesuatu yang pasti tidak bisa menolong kita. Ya, sampai ada orang Kristen pun ke dukun. Ya, coba kita lihat. Dukun kan juga manusia. Dia juga ada susah. Bagaimana dia bisa menolong orang? Untuk menolong dirinya pun dia tidak bisa. Ya, inilah manusia, kekerasan hati manusia itu, satu. Sampai sejauh itu mencari jalannya sendiri. Tapi puji Tuhan, pada sore malam hari ini Tuhan berkata, hei Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Artinya Allah Israel. Sekarang Allah di dalam Yesus Kristus itu yang Dia maha mendengar, maha untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tapi seringkali kita tidak percaya. Kita lebih percaya kepada yang lain. Mana buktinya? Oh, dia ada, pasti begini. Buktinya aku seperti ini. Ya, kita hanya terus mengejar tanda, mujizat, tetapi kita tidak percaya. Bagaimana mujizat itu terjadi kalau kita tidak percaya, saudara sekalian? Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan itu sebabnya, biarlah perak ini juga nanti digunakan, saudaraku. Perak ini dan fungsinya sebagai perabotan yang menggunakan ya perabot yang dari perak ini. Untuk apa? Perak ini juga dikaitkan, terkait dalam pembangunan rumah Tuhan. Nah, sekarang saya masuk kepada pengertian rohani dari perak itu. Perak tadi saya mengatakan ini adalah ketebusan anak Allah. Ketebusan dari anak Allah. Artinya apa? Perak ini adalah kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya sudah mengalami penebusan. Kehidupan yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ini kehidupan. Jadi kalau dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, entahkah orang membangun di atas ini dengan emas atau perak, dan perak itu adalah kehidupan. Ya, kehidupan yang sudah ditebus, ya, sudah diselamatkan, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya.
dan selanjutnya diletakkan di atas batu itu untuk kita terus membangun. Kita tidak bisa membangun, apalagi ini rumah Tuhan, dengan kehidupan-kehidupan yang tidak mengalami penebusan. Tidak mungkin. Dan itu sebabnya jika Tuhan menunjukkan ini, maka kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik kepada kita. Dan saya sekarang ingin menunjukkan proses untuk kita mengalami suatu penebusan, mengalami diselamatkan atau dibenarkan itu. Coba kata ditebus itu, itu sama dengan dibeli. Ditebus itu sama dengan dibeli. Ya, ditebus itu ya kalau kita di dunia ini, kalau kita menggadaikan sesuatu, ya untuk jaminannya itu apa? Untuk kita bawa ke gadaian itu apa? Atau kita umpamanya ada pinjam meminjam ke bank umpamanya, apa jaminannya itu? Ada yang harus dijaminkan. Ya. Nah, kita ini kehidupan kita yang bobrok ini kita gadaikan ya menjadi hambanya dosa. Kehidupan yang berdosa, kehidupan kita ini. Maka dengan kehidupan kita yang sesungguhnya tidak ada arti, tidak ada guna. Kalau dalam Alkitab disebut sudah mati, dalam Alkitab disebut sudah mati sesungguhnya. Ya, apa yang diharapkan dari orang yang mati? Suatu tidak ada. Nggak ada yang bisa diharapkan orang yang sudah mati itu. Dia nggak bisa beraktivitas, nggak bisa begini begitu, nggak bisa. Kita sambati juga nggak bisa. Ya, coba bayangkan orang mati disambati. Tapi celakanya orang Kristen juga begitu. Ya, masih ada yang begitu, datang ke kuburan, Pak, dia curahkan ya isi hatinya, aku susah Pak, dan semua ibu dan semua. Apa yang bisa dibuat oleh orang mati ini? Ya, saya dulu juga begitu, datang ke kuburan, minta sesuatu. Waktu itu kan usum togel, kayak ono nomor tidur di kuburan kasih nomor kayak ono nomor Ini mungkin di antara kita ada yang punya pengalaman seperti itu. Kembali saya katakan, apa yang bisa diharapkan untuk orang mati ini dari kita? Yang kita harapkan untuk kehidupan yang sudah mati tidak ada. Itulah kehidupan kita mati. Mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kehidupan yang mati pun, ya, seperti Tuhan itu menciptakan air menjadi anggur. Anak yang mati menjadi hidup. Itu juga yang Tuhan buat kepada kita. Yang tidak ada harapan dan yang tidak bisa diharap. Jadi orang yang tidak ada harapan itu bisa nggak diharap? Pasti tidak bisa diharap. Nggak ada harapan dan tidak bisa diharap, saku. Tapi Tuhan itu datang, saku. Untuk apa? Untuk menebus kita. Untuk membeli kita dengan harga yang mahal. Dengan darahnya sendiri. Itulah anak domba yang sudah tersembelih. Dibeli kenceng, saudaraku. Kalau kita nih belikan kadang, ya memang musimnya begitu. Tapi Tuhan tidak kepada kita. Dia tidak mengangsur, tidak mencicil. Tapi dia membeli kita dengan harga yang tunai. Kapan itu dia lakukan? Ayat firman Tuhan justru ketika kita sudah mati. Coba ini dibaca. Ya, Efesus pasal yang kedua. Ya, ketika kita sudah mati. Efesus pasal yang kedua, saudara. Saya ingin tunjukkan itulah
perak itu, saudaraku. Proses untuk menjadi perak itu, saudaraku, ya. Yang nanti akan digunakan untuk membangun di atas dasar itu. Efesus pasal yang pertama, pasal yang kedua ayat yang pertama. Semuanya adalah kasih karunia. Ya, semuanya adalah kasih karunia atau anugerah atau pemberian. Ya, kasih karunia itu pemberian Allah, anugerah atau kemurahan. Terus, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. nah ini Tuhan tunjukkan, ini proses. Jadi kalau Paulus dia menuliskan ini kepada Efesus, bukan dia mengungkit-ungkit, tidak. Ini ditulis untuk supaya kita menjadi sadar, sebab Tuhan mau pakai kehidupan kita. Jangan sampai kemudian saat dipakai lalu kita menjadi sombong. Tapi sebaliknya, kalau Paulus dia menuliskan ini untuk mengingatkan kita. Kamu dahulu sudah mati. Tadi saya mengatakan sudah mati. Artinya sudah tidak ada pengharapan. Itu sebabnya ada ayat mengatakan lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Biar singa itu raja rimba, kalau mati untuk apa? Tetapi sekalipun anjing itu, tapi kalau dia masih hidup, ya dia ada harapan. Sebab kenapa? Ayat mengatakan orang hidup dia tahu kapan akan mati. Dan Alkitab mengatakan kamu dahulu sudah mati. Mati oleh karena pelanggaran dosa. Ini tidak mati fisik, tapi mati disebabkan oleh pelanggaran dosa dan kejahatan. Mungkin fisiknya masih hidup, tapi kita mati. Rohaninya mati. Ini justru lebih bahaya. Tapi bagaimana Tuhan itu memproses kehidupan yang sudah mati ini? Terus, Kamu hidup di dalamnya. kamu, atau diulangi lagi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus, Kamu hidup di dalamnya. kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Di jalan dunia ini, kalau kita mau sadar akan ayat ini, membawa kepada kita kepada kematian. Kematian rohani ini juga bisa mengakibatkan kita kematian kekal untuk selama-lamanya. Ya, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, gerak dunia, cara dunia. Ini harus kita sadari. Ini mengingatkan kepada kita cara kita bekerja, cara kita mencari nafkah. Ingat, jangan seperti dunia ini. Kalau dunia tidak benar, kita ikut tidak benar. Ya. Kalau dunia ini curang, kita ikut curang. Kalau dunia ini menipu, kita ikut menipu. Kalau dunia tidak jujur, kita ikut tidak jujur. Jangan. Tuhan ingatkan, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan lewat ayat ini. Kita harus berkata benar. Kata yang benar itu harus bersumber dari hati yang benar. Untuk supaya dari hati, perkataan, dan perbuatan itu sama-sama selaras benar. Ya, untuk apa kita melakukan? Untuk supaya kita hidup. Jangan kita mati karena kita mengikuti jalan dunia ini terus. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Bukan mentaati firman Tuhan. Ini akibatnya. Mati oleh karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Demon-demon Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. roh yang sedang bekerja. Ya. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus,
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami semua, termasuk siapa? Termasuk yang menulis ini. Ya, kami itu kan bukan satu orang. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. terus Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, Ya. sama seperti mereka yang lain. ya sama, kita harus dimurkai. Kita harus dihukum. Ya, layak untuk kita bisa menerima hukuman itu setimpal dengan hukuman, dengan apa hukuman setimpal dengan apa yang kita buat sebagai orang-orang yang jahat ini. Orang-orang durhaka inilah yang kita lakukan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat atau anugerah. Ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat terus oleh karena kasih-Nya yang besar, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. lah telah menghidupkan kita atau sudah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang tadi saya katakan tidak ada harapan, saudara. Pasti binasa, saudara. Sekarang kasih karunia itu, rahmat itu yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu mengalami penebusan itu, mengalami keselamatan itu. Terus, Mas. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, Ya. dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Coba bayangkan. Sampai sewaktu-waktu kita mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dari kehidupan yang tidak ada harapan. Karena kita menuruti dunia, jalan dunia ini. Mentaati penguasa dunia ini. Penguasa angkasa ini. Harusnya kita dihukum. Tapi bagaimana rahmat itu, kasih karunia itu telah menyelamatkan kita, menebus kita, dan sampai Dia membangkitkan kita juga, ya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia sampai dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat, kadang-kadang kita termenung, kadang-kadang saya juga mengingat, ya, sebagai orang yang dulu memang begitu berdosa, saya bisa membayangkan, aduh, Tuhan, kalau nggak Tuhan menolong, nggak tahu saya, nasib saya kayak apa, masa depanku kayak apa, kehidupanku kayak apa. Tapi Tuhan dah menolong, saudara. Ya, kurang lebih 37 tahun yang lalu. 37 tahun yang lalu. Tahun 83, saudara. Saya mengenal Yesus. Saya menerima Yesus. Dan sampai sekarang ini, Tuhan izinkan saya melayani Dia. Rindu hati ini melayani Dia sampai Dia datang. Sebab saya tahu, andai kata Tuhan tidak menolong saya sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi Tuhan sudah membangkitkan. Dia sudah memberikan rahmat. Bahkan memberikan suatu masa depan. Dari kehidupan yang tidak ada harapan dan tidak bisa diharap. Ya, sewaktu-waktu salah satu keluarga saya, karena dia melihat saya ini, dia betul-betul, ya saya mendengar juga, saya juga menyadari memang saat itu keadaan saya memang ya tidak baik. Dia mengatakan, apa yang diharapkan dari Su? Sopo dia itu? Katanya begitu. Ya saya menyadari.
Ya, memang nggak ada yang bisa diharapkan saat itu. Tetapi perkataan itu saya ingat. Dan sampai sekarang saya ingat. Dan kemurahan Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya kenal Yesus. Dan orang yang ngatai saya itu tadi, akhirnya juga terima Yesus. Dia terima Yesus juga. Karena dia masih ada hubungan keluarga, dia melihat saya berubah, sebagainya, terima Yesus. Ya, juga kakaknya juga terima Yesus sampai sekarang ini. Sampai dia dipanggil Tuhan. Terima Yesus. Dan dia melihat, ketika dia akhir hidupnya itu, ya, saya berusaha, saudaraku, untuk bisa melayani dia. Itu balik saya, saudaraku. Ya, tiap kali dia bulik saya di Kediri itu, dia cerita, gini, lekmu gini, ya. Saya berusaha untuk bisa melayani sampai akhir hidupnya, saudaraku. Ya. Saya ingin menunjukkan, memberikan satu contoh. Kehidupan yang sudah dibeli, yang sudah diselamatkan itu berbeda. Itu yang Tuhan inginkan, bukan berhenti sampai di situ. Tapi sewaktu-waktu apa yang kita bisa terima dari Tuhan, yang kita alami bersama Tuhan. Mulai dari hati kita, ucapan kita, perbuatan kita. Kalau kita ini betul-betul seperti firman Tuhan. Tuhan itu dia menyediakan. Ya, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga, supaya pada, coba ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya Ya. yang melimpah-limpah, Ya. sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. tapi itu kepercayaan kasih karunia atau pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita, Ya, terus? karena kita ini buatan Allah, Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Begitu dasar Tuhan itu terhadap kita. Untuk kita sampai menjadi kehidupan yang ditebus, yang diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi kehidupan yang berguna. Membangun kehidupan kita ini. Kehidupan yang berguna bagi Allah, bagi sesama kita. Sehingga kita tidak menjadi sia-sia dalam ibadah pengikutan kita kepada Tuhan. Tidak menjadi sia-sia. Saya akan menunjukkan proses untuk sampai kita mengalami penebusan itu, diselamatkan itu. Prosesnya apa? Seringkali saya sebutkan, tapi tidak mengapa. Saya selalu juga ingin mengulang-ulang ini supaya kita ingat selalu. Proses untuk sampai kita menjadi perak ini, kehidupan yang mengalami penebusan ini. Jika nanti berguna untuk digunakan untuk membangun, kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Tapi ingin saya juga kembali mengingatkan proses untuk menjadi perak. Proses menjadi kehidupan yang mengalami penebusan ini. Adalah dari kehidupan yang durhaka, yang berdosa, yang sudah mati itu, prosesnya adalah tadi sebutkan kasih karunia, itu benar. Dari pihak kita, maka yang harus kita lakukan adalah, sebab ada ketika kamu masih menjadi musuh, ketika kamu lemah, ketika kamu jauh, ketika kamu berdosa, Allah itu menunjukkan kasih karunia-Nya. Nah, dari pihak kita prosesnya adalah untuk kita
Setiap kehidupan kita yang tadinya adalah musuhnya, bermusuhan, kita memusuhi Tuhan, prosesnya adalah kita harus mau berdamai dulu. Ini saudaraku, ini yang penting. Kita tidak akan bisa pernah dipakai oleh Tuhan, ya, menjadi alatnya Tuhan, dikaitkan dengan pembangunan tubuh Kristus itu, kalau yang pertama ini kita tidak lakukan. Tidak pernah, tidak akan. Yaitu prosesnya kita mau berdamai dengan Tuhan. Ya, kita kan seringkali singitan sama Tuhan. Adam, gimana engkau? Ya. Padahal Tuhan berupaya ingin mencari manusia, orang berdosa ini, saudaraku. Tapi kita selalu ngeles saja. Ketika kita berdosa dicari oleh Tuhan. Ketika Adam dia berbuat dosa. Ketika dia melawan firman Allah. Ketika dia tidak taat kepada firman Tuhan. Tuhan mencari di mana kau ada. Ya, dia bersembunyi. Dia bersembunyi. Kenapa? Dia takut. Dia tidak mampu berhadapan dengan Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang sempurna itu. Tuhan ingin untuk kita berdamai. Ayat mengatakan berusaha berdamai dengan semua orang. Tapi tidak mungkin kita bisa berdamai dengan semua orang kalau tidak dimulai dari pihak kita mau berdamai dengan Tuhan. Ya. Caranya bagaimana berdamai dengan Tuhan itu? Mengaku dosa. Katakan, aku berdosa Tuhan. Aku salah Tuhan. Ya. Jadi sesungguhnya, ya, pendeta guru saya, bapak gembala saya, guru saya selalu mengatakan, jalan yang paling singkat untuk menyelesaikan masalah itu adalah nggak usah bertele-tele. Jalan yang paling singkat untuk menyelesaikan masalah adalah mengaku bahwa kita orang berdosa, mengaku saya salah, maafkan saya. Itu jalan keluar. Ketika kita mengaku, ayat mengatakan Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni, dia menyucikan. Darah Kristus itu langsung mengalir, menghapus dosa itu. Dan Tuhan buktikan, Tuhan Yesus buktikan. Ketika orang banyak mengatakan perempuan ini harus dilempar batu, harus mati dilempar batu. Harus dilempar batu sampai mati. Dan apa yang Tuhan katakan kepada orang banyak saat itu? Orang-orang Yahudi, dan ahli-ahli Taurat dan Farisi. Dan Tuhan katakan, kalau di antara kamu ya tidak pernah berbuat dosa, lempari dia dulu dengan batu. Yang pertama melempar batu. Tuhan katakan kepada orang banyak itu. Dan ternyata tidak ada satupun orang yang berani melempar batu ke perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Tidak ada. Dan Tuhan mengatakan, apa tidak ada di antara yang melempari engkau? Tidak ada, guru. Tidak ada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, pulang, dan jangan berbuat dosa. Jadi pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita orang berdosa, kita salah, aku salah, itu penting. Prakteknya satu. Yang sederhana, yang gampang aja. Dalam rumah tangga, saudara. Ya. Kalau ada masalah dalam rumah tangga suami dan istri, coba andai kata dua-duanya merasa kita bersalah, saudara, maka masalah itu akan selesai. Tetapi kalau di antara dua suami istri
saling aku yang benar, kamu yang salah. Sudah, utur-uturan saudaraku, ya nggak akan bisa selesai. Ya, yang suami gengsi mau mengaku, saudaraku. Istri juga demikian, saudaraku. Maka tidak akan pernah ada penyelesaian dalam masalah. Dengan sesama kita juga begitu. Jalan yang paling singkat itu adalah kita mengaku. Ini jalan untuk kita mengalami suatu penebusan, diselamatkan, dan kita dibenarkan. Jalan untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan. Mengaku, Tuhan, aku orang berdosa. Prakteknya kepada sesama. Sesama yang paling dekat tadi dikatakan suami dan istri, orang tua dan anak, sampai saudara-saudara. Dan semua. Mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa. Ini penting buat kita. Ini penting buat kita. Untuk apa? Untuk supaya seperti ayat tadi mengatakan, kita mengalami keselamatan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan hanya selamatkan, sampai membawa kita bersama-sama dengan Dia di surga. Sampai kita berada di surga. Kalau kita mengalami penebusan ini, keselamatan ini, sehingga kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang akhirnya dipakai oleh Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Dalam rumah yang besar ini, ya bukan hanya menggunakan perabot emas dan perak, tapi juga kayu dan tanah. Jadi kita memiliki kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Coba kita baca ayat yang terakhir, saudaraku, untuk kita masuk dalam doa, saudaraku, kita 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, saudaraku, kalau tidak salah ya. Ayat yang ke-19. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, Ya. meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Terus? Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, yang menyebut nama Tuhan itu, dia meninggalkan kejahatan. Siapa dia yang meninggalkan kejahatan? Orang yang mengalami penebusan. Jadi orang yang menyebut nama Tuhan, orang yang ditebus oleh Tuhan. Tapi syaratnya adalah dia harus meninggalkan kejahatan. Untuk meninggalkan jalan dunia ini. Untuk meninggalkan penguasa-penguasa di udara ini. Kita tinggalkan. Dan kita kembali kepada Tuhan. Menyebut nama Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Terus, Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. ya kayu dan tanah. Terus, Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, Ya. dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. ya akhirnya apa? Perak ini juga menjadi perabot. Nanti sewaktu kehidupan yang diselamatkan ini, saudaraku, kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan ini juga dikaitkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus tadi disebutkan, 1 Korintus pasal yang ketiga tadi itu ada ayat yang menunjukkan kepada kita. 1 Korintus pasal yang ketiga, dia sebutkan, ya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini yang penting. Kalau kita bangun dengan emas, dengan perak, jelas, betul-betul perak itu nanti. Kehidupan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ini dikaitkan untuk kita, ya, akhirnya dikaitkan dalam pembangunan rumah Allah menjadi tempat kediaman Allah. Diarahkan untuk apa? Diarahkan kepada Dia yang adalah kepala. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita.
Tidak menjadi sia-sia kalau demikian. Itu sebabnya dari pihak kita, kalau Tuhan tempatkan perak ini juga mendapatkan tempat, ya, mendapatkan tempat. Ya, disebutkan dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, tetapi juga dari kayu dan tanah. Ini juga dikaitkan, saudara. Ya, ini sudah ada penjelasan sendiri. Tapi yang kita lihat, perak ini juga menjadi perabot rumah yang besar. Rumah yang besar itu adalah tubuhnya Kristus. Kita terkait di sana. Kehidupan-kehidupan yang sudah mengalami penebusan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Sampai kemudian nanti Tuhan yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Kalau saja pengikutan kita arahkan kepada Dia. Nah, tugas kita apa sekarang ini, saudara? Tugas kita apa? Setelah kita diselamatkan, ditebus oleh Tuhan, dijadikan perkakas perabot yang berguna untuk pembangunan rumah ini, saudara. Tugas kita apa? Yakin tunjukkan ya satu ayat lagi dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, saudara. Tugas kita apa? Bagi kehidupan yang sudah diselamatkan ini. Filipi Kolose. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Tetaplah kerjakan keselamatan. Nah, ini setelah kita diselamatkan, mengalami penebusan tadi, proses yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang, ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hei saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kerjakan. Melakukan keselamatan itu. Mempraktekkan keselamatan itu. Dengan takut dan gentar, terus. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Terus. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terus. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Terus. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Terus. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Terus. Dan yang sesat ini. Ayat yang seterusnya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Terus. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini kesaksian Paulus. Jadi yang kita lakukan sekarang ini, setelah kita ini diselamatkan oleh Tuhan, dijadikan perak itu, perabot perak itu, yang nanti juga digunakan untuk pembangunan rumah yang besar itu, maka yang harus kita lakukan setelah kita diselamatkan adalah kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan berbantah-bantah. Untuk apa? Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda. Artinya sempurna. Kalau tidak beraib, tidak bernoda itu artinya sempurna. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ini harus kita sadari. Kita sedang hidup di tengah-tengah bangsa yang bengkok ini, kehidupan yang bengkok ini, angkatan yang bengkok ini. Jangan kita ikut bengkok. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kita akan ikut bengkok. Sana nggak benar, kita ikut nggak benar. Sana korup, kita ikut korup. Jangan. Dan justru ini kita diperhadapkan dengan angkatan yang bengkok ini. Kita harus lurus. Kita harus lurus ketika kita diperhadapkan yang bengkok itu. Kita harus lurus. Jangan ikuti jalannya ular. Yang bengkok-bengkok itu. Kita harus tetap lurus.
Ya, kalau ular itu ditusuk dengan yang lurus, dia akan mati. Ya, karena apa? Dia memang jalannya bengkok. Jangan kita ikut dengan angkatan yang bengkok ini. Kita tunjukkan menjadi kesaksian sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini Tuhan tunjukkan kita, berguna kita. Ayo kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di hari-hari yang bengkok ini. Dunia bengkok dengan segala caranya. Jangan kita ikut bengkok. Jadi kita tunjukkan, kita lurus itu. Ya, sampai kita sungguh-sungguh sewaktu-waktu kita bisa menerima apa yang harus kita terima. Ketika dia datang kembali, maka Tuhan sudah sediakan kebahagiaan itu. Itu sebabnya, saku, biar kehidupan kita juga, kehidupan yang sudah ditebus ini, digambarkan si perak ini, semakin dibakar juga perak akan menunjukkan kemurniannya. Kehidupan kita juga demikian. Semakin kita takut dan gentar ini, maka semakin kita akan sungguh-sungguh akan bersinar, akan menjadi bintang, akan menjadi bercahaya. Ya, seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ayolah kita belajar, kita semua, saya dan kita semua, kita belajar kehidupan-kehidupan yang Tuhan sudah jadikan perak itu, kehidupan yang sudah diselamatkan itu, kehidupan yang mengalami penebusan anak Allah itu. Ayo kita kerjakan keselamatan itu. Keselamatan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya, udah kita jangan lihat manusia lah. Ayo kita kerjakan dengan takut dan gentar, dengan takut dan hormat. Lewat ibadah-ibadah, pelayan kepada Tuhan. Prakteknya adalah aktivitas kita sehari-hari. Lakukan aktivitas kita sehari-hari itu dengan takut dan gentar, seperti kita melakukan dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan kita melakukan pujian dari NR nomor 63. NR 63. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Dari atas. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Haleluya.
cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, haleluya, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, haleluya, terima pujian. Sebab Kau layak, haleluya, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Nanti Mas Didi akan berdoa. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti apa yang telah kami pujikan pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau-lah yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain selain Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas perkenanan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau jadikan kami begitu berharga Tuhan. Haleluya. Engkau jadikan kami perabot atau bangunan tabernakel, yaitu tubuh Kristus itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu suatu kasih karunia yang besar yang kami terima atas Terima kehidupan kami semua Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih. Dan kasih karunia itu hanya Engkau berikan kepada kami semua anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang sudah Engkau berikan atas Terima kehidupan kasih kami, atas ketebusan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bahkan Engkau telah persiapkan kami untuk melakukan pekerjaan baik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih. kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Rahmat-Mu begitu mulia, Haleluya. Rahmat-Mu begitu agung. Amin, 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 amin. Itu semua Engkau limpahkan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tiada terbatas. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Siapa kami manusia Haleluya, sehingga Engkau haleluya, layakkan haleluya. kami. Engkau Haleluya. murnikan kami menjadi perak, menjadi perabotan dalam
Tuhan, penyusunan pembangunan tabernakel itu Tuhan. Haleluya. Begitu bersyukurnya kami Tuhan. Haleluya. Engkau Haleluya. angkat kehidupan kami Terima semua. kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, Terima terima kasih kasih. kebaikan-Mu begitu Haleluya. berlimpah-limpah kepada kami, Terima terutama kasih, pada Tuhan. malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima Haleluya. kasih yang bisa kami berikan kepada Amin. Tuhan atas Amin. segala kebaikan dan Terima kasih, kemurahan-Mu Tuhan. atas Haleluya. kehidupan kami. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih Terima untuk kasih. Bapak Gembala kami, Oh, Tuhan, Bapak haleluya. Pendeta Thomas. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu berlaku atas kehidupannya Kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan. Terima Kau berikan kasih. beliau kesehatan yang prima Tuhan, Haleluya. Haleluya. agar kami domba-dombanya dapat terpelihara dengan baik Haleluya. melalui Haleluya. firman yang sudah Engkau limpahkan atas Haleluya, kehidupannya, haleluya. sehingga beliau Terima bisa kasih. menyampaikannya kepada kami para domba-domba jemaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat seluruh sidang jemaat-Mu Ya, yang saat ini masih belum bisa Haleluya, beribadah berjamaah haleluya. Tuhan. Penyertaan-Mu berlaku atas kami semua Haleluya, Tuhan. haleluya. Engkau tilik kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan Haleluya. kami semua. Engkau tahu Terima apa yang menjadi kasih. beban dalam kehidupan kami semua. Terima Tapi kasih. kami yakin Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan, Haleluya. semua itu ada jawabannya Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan, terima kasih Terima kasih Tuhan. untuk segala kasih karunia dan kebaikan-Mu Haleluya. atas kehidupan kami. Dan di Terima dalam kasih, nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dan Haleluya. peralaskan doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah dalam doa penyembahan ini. Tuhan sudah memberkati kita. Biar berkat-berkat yang kita terima juga menghasilkan suatu hasil menjadi berkat bagi orang lain. Jadwal ibadah kita, nanti kita akan kembali pada ibadah raya, hari Minggu Raya, saudaraku, tanggal 29 November ini, saudaraku ya. Kita berdoa untuk supaya Tuhan senantiasa memberikan firman-Nya untuk kita semua. Sungguh-sungguh kehidupan kita dikaitkan oleh Tuhan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan ini. Ya, sebagai apapun juga yang Tuhan tempatkan kepada kita, biar kita mensyukuri. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Kita nanti kembali juga pada ibadah PA pada hari Rebu, saudaraku, dan juga diteruskan pada hari Kamisnya adalah ibadah doa penyembahan seperti sekarang ini. Nanti kita berdoa untuk sidang jemaat yang hari-hari ini juga banyak mengalami suatu masalah persoalan, sakit penyakit. So kita doakan supaya Tuhan jamah, Tuhan memberikan pertolongan kepada keluarga-keluarga ini, khususnya keluarga Mas Febi juga supaya Tuhan jamah, Tuhan memberikan pemulihan supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau baik dan kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Bahkan Engkau menjadikan kehidupan kami tidak akan binasa, tidak layu. Bahkan kehidupan kami boleh tersimpan di surga bersama-sama dengan Engkau. Itulah Tuhan yang Engkau tunjukkan kepada kami dan kami sangat meyakini itu. Dan sungguh Tuhan, tolong kehidupan kami yang lemah tidak berdaya, ini khususnya sidang jemaat Tuhan, khususnya dalam GKGM Trirejo maupun di Pondok Chandra, kiranya Tuhan senantiasa melawat sidang jemaat-Mu yang kecil, tetapi kami tidak bermaksud untuk mengkecilkan, tetapi sungguh Tuhan ini jemaat yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Pasti kami meyakini Engkau melawat senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, dimanapun saat ini berada. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau memberikan pertolongan yang ajaib, khusus untuk keluarga Bapak Febi. Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kembali seperti sedia kala, dan bagimu tidak ada barang yang mustahil. Kami yakin dan percaya di dalamnya itu pasti ada rencana yang indah untuk keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Namun demikian kuasa kegelapan yang coba menggoyahkan iman, menggoyangkan iman keyakinan kami,
membuat hati bimbang, ragu, dan cemas kami sehati. Panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Kristus yang berkuasa. Orang-orang tua kami yang lemah secara fisik, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru di masa tuanya, berbahagia bersama Tuhan, bersama keluarga mereka masing-masing, dan tetap teguh di dalam iman sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang merintis pekerjaan baru, Tuhan juga tolong. Dan juga anak-anak yang sudah bekerja di kota Surabaya, di luar kota Surabaya, dan dimanapun saat ini berada, biar Engkau juga ada di sana. Sampai pun yang di luar pulau, di luar negeri pun Engkau juga ada di sana. Engkau juga melawat semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami, biar kami belajar untuk menekuninya Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dari surga, khususnya dalam menghadapi pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rencana-rencana ibadah ke depan kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan tetap menolong dan membuka jalan. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami cintai, Tuhan tetap selalu kami doakan, biar kiranya Tuhan memberkati dan memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kerja yang ada, bahkan pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah-daerah. Tuhan Engkau memberikan hikmat, akal budi, kekuatan yang dari surga untuk memimpin bangsa kami ini. Jauhkan dari pertengkaran, dari permusuhan, dari pergolakan, tapi bila damai sejahtera-Mu itu akan sungguh-sungguh akan menyejukkan bangsa kami, khususnya anak-anak ketebusan-Mu, bisa leluasa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Jika sebentar kami berpisah satu dengan lain, mungkin ada yang masih berkegiatan, beristirahat malam, Tuhan dimanapun sidang jemaat berada, biar Tuhan menolong, menjaga, melindungi semua Tuhan, dan memberkati nikah, rumah tangga, usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.